Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, sehat selalu. Amin, amin, amin. amin. Ini ada pertanyaan nih di Ya, kolom komentar. Katanya, apa benar tahun 86 Indonesia pernah masuk ke kualifikasi Piala Dunia babak ketiga? Greget kayaknya ya mau jawab ini ya. Bro Ipung. iya. Memang kalau kita perbandingkan ya kualifikasi dari tahun ke tahun itu kan memang ada perubahan regulasi ya. Perubahan regulasi ini juga tergantung dari banyaknya negara-negara calon peserta katakanlah ya. Berbeda kalau kalau kita perbandingkan kualifikasi di tahun 2004 dengan tahun 86, tentu tidak bisa apple to apple ya. Artinya banyak sekali variabel-variabel yang membedakan gitu loh Hmm, hmm, antara kualifikasi 2024 dengan 1986. hmm, Sebagai contoh gini, di tahun 86 itu kan negara-negara peserta Piala Dunia pun saat itu juga belum sebanyak sekarang, katakanlah ya. hmm, Ketika sekarang ini negara-negara kecenderungannya justru lebih stabil kondisi politik maupun ekonomi di negara masing-masing. hmm, Misalkan dulu belum ada negara-negara yang namanya negara Asia pecahan Uni Soviet hmm, seperti Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, itu kan belum ada. Waktu kemudian Australia, Australia masih di zona ini ya Asia Oseania gitu loh. ya, Kemudian Vietnam masih saat itu juga masih bergelut dengan persoalan-persoalan politik di negaranya gitu loh. Jadi mereka salah satunya itu ya bahwa negara-negara tersebut memang tidak ikut pada gelaran Piala Dunia hmm, ini ya yang masuk ke dalam zona Asia. ya, Kemudian kualifikasi zona Asia di tahun 286 itu pun hanya dibagi ke dalam dua zonasi, Barat dengan Timur. hmm, Jadi saat itu Indonesia tergabung ke dalam zona Asia Timur. hmm, Di yang di situ zona Timur kan tahu ya ada Jepang, ada China dan segala macam, Korea Selatan, India dan itu. Sementara zona Barat itu kebanyakan adalah negara-negara Middle East ya, dari negara-negara Arab katakanlah ya. Jadi hmm, pada saat itu kualifikasi Indonesia tidak akan ketemu yang namanya dengan Irak, hmm, tidak akan ketemu dengan Arab Saudi gitu loh. hmm, Indonesia hanya ketemu dengan negara-negara di Asia Timur gitu, hmm. yang dibagi ke dalam Asia Timur. Di kualifikasi babak pertama pun fase pertama Indonesia itu tergabung dalam grup bersama Thailand, India, Bangladesh gitu loh. Ya, Yang ya. akhirnya Indonesia bisa jadi juara, Juara juara grup. grup dengan menyingkirkan mereka-mereka itu. Eh, nah, kemudian itu juara grup itu akan dipertandingkan lagi dengan dari juara grup dari grup lain di Asia Timur. Dalam hal ini Indonesia ketemunya dengan Korea Selatan, Hmm. gitu loh. Nah, dari zona timur yang keluar selain Indonesia, Korea Selatan, itu di situ juga ada Jepang dan Hong Kong. Hmm. Akhirnya Indonesia ketemu Korea Selatan, Indonesia kalah. Jepang ketemu Hong Kong, Jepang menang. Ya. Yang akhirnya ketemu di final untuk memperebutkan dua wakil Asia di Piala Dunia 86 itu Jepang ketemu dengan Korea Selatan. Korea Selatan yang menang. Korea Selatan Ya. berangkat ke Piala Dunia. Sementara di zona barat, kalau nggak salah Irak ketemu dengan Suriah. Irak menang, Irak yang berangkat. Ya beda jauh dengan kualifikasi sekarang. Kalau sekarang kan 2024 di fase awal aja Indonesia ketemu dengan Irak gitu loh. Kan artinya nggak bisa diperbandingkan bahwa kualifikasi pencapaian katakanlah ya pencapaian kualifikasi Piala Dunia Indonesia saat ini itu sama aja katakanlah ya sama Hmm. aja nilai nilai historisnya dengan di Waktu itu. tahun 86 Hmm. karena secara kualitas jauh sekali gitu loh. Ya. Saat itu Thailand belum sekuat sekarang gitu loh bro. Hmm. Itu Hmm. juga harus diingat gitu. Ya. Jadi kalau ada kemudian statement seperti itu, kok rasanya nggak tepat ya dan ngawur saya pikir mah. Ya, memang kalau kita lihat di beberapa dokumen tentang Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia pada tahun 86 itu memang ada tiga babak ya pada saat itu.
Nah, Ya, Indonesia ini pernah mengikuti di babak pertama yang tadi disebutkan sebagai fase grup itu, kemudian masuk ke babak kedua ketika melawan Korea Selatan. Jadi betul. ketika di babak kedua ini sebenarnya Indonesia gugur nih, tidak melewati ke babak Gugur. ketiga. Kalau kita mau Ya, nyebutin babak gitu. ya, Jadi sebetulnya pernyataan bahwa Indonesia em, pernah berada di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia jelas itu apa namanya bukan kata-kata yang tepat lah gitu ya. Karena saat betul, itu Indonesia hanya sampai ke babak kedua. Dan juga pada betul. saat itu kan jatah Asia hanya dua, yaitu di Ya, Barat dan Timur ya. Nah, masing-masing Barat dan Timur dapat jatah satu. Jadi dari sekian banyak peserta itu diadu gitu ya, diambil cuman satu di bagian barat dan satu di bagian timur. Jadi kalau ya, kita ngelihat dari jumlah pesertanya dari tiap babak, waktu di 86, itu di babak pertama ada 4 tim, kemudian di babak kedua 2 tim, kemudian di babak ketiga 2 tim. Nah, kalau di tahun 2024 ini berbeda. Di babak pertama Indonesia cuman melawan Brunei kan, lawan satu benar. tim. Di babak kedua lawannya eh, berempat ya, berarti lawannya tiga Ya, gitu ya. Sebaliknya nanti di betul. babak ketiga itu justru kita beradu dalam satu grup yang jumlahnya 6. Jadi kalau dulu 4-1, 4-2-2, sekarang satu dua dulu ya, dua dua tim, 2-4-6. Jadi beda Ya, sekali. beda sekali. Betul. Ya, coba saya juga bingung ya, apa yang melandasi pemikiran untuk menyamakan katakanlah Ya. capaian sejarah seperti ini. Nah, Hmm. sebaiknya sih kalau menurut saya, ya kita apresiasi aja pencapaian yang bisa dilakukan saat ini. Hmm. Karena capaian kali ini adalah capaian yang terbaik gitu loh. Ya, ya, Jangan kita apa ya punya agenda-agenda terselubung terhadap apa ya mendowngrade pencapaian orang lain. Itu ya, loh yang menurut saya kurang bijak ya kalau ada orang yang berusaha untuk mendowngrade capaian yang dilakukan oleh orang lain. ya. Apakah ini karena penyakit sakit hati atau penyakit apa gitu ya, saya juga kurang kurang ngerti ini. Tapi yang sebaiknya yang kita lakukan adalah bagaimana kita secara objektif menilai capaian itu seperti apa gitu loh, Hmm. Bro. Hmm. Jangan kemudian menyamanyamakan yang justru tidak sama gitu loh, Bro. Ya kan kalau dulu zaman-zaman dulu masih Nah, kecil gitu ya. Katanya kalau ingin kita kelihatan hebat adalah dengan meruntuhkan orang lain gitu sehingga kita ya. kelihatan hebat gitu. Dan bukannya menaikkan prestasi diri supaya menunjukkan bahwa kita memang hebat. Jadi mungkin itu yang dipakai gitu teorinya. Jadi dengan cara menjatuhkan orang lain kita kelihatan hebat. Padahal kenyataannya justru kebalik. Malah jadi Betul. kelihatan makin nggak hebat. Jadi Iya, katanya iya, iya. begini, bro. Alasannya Hmm, kenapa waktu itu disebut sebagai masuk ke babak ketiga dibandingkan dengan sekarang. Karena Indonesia sekarang di babak ketiga harus melawan 5 tim, yang artinya home and away jadi 10 laga. Sementara dulu waktu itu dia kalau mau masuk ke Piala Dunia itu hanya tinggal melewati di babak keduanya itu 2 laga dan kemudian di babak ketiga 2 laga. Jadi cuma 4 laga lagi gitu. Kalau iya, sekarang masih 10 laga lagi kan gitu kan lucu kalau iya, menurut saya. Itu nggak betul. bisa dipakai lah seperti itu. Betul. Ya mungkin itu juga bisa menjawab ya pertanyaan dari netizen ya. Bahwa apakah benar? Saya pikir sih rasanya kurang tepat lah. Hmm. Kalau kemudian disama-samakan sejarah yang sebetulnya berbeda ya, variabel-variabelnya pun berbeda. Jadi kalau menurut saya sebaiknya memang capaian yang dilakukan kualifikasi timnas kita saat ini itu ya kita apresiasi aja, kita sambut baik. Bahkan Ya. kalau boleh jujur, baru pertama kali ini saya melihat bahwa euforia terhadap dan kecintaan terhadap timnas itu begitu kuat. Mhm. Itu baru di era-era sekarang. Ya. Tentu ini yang harus dicermati ya. Mhm. Apa sih yang membuat para netizen atau pemerhati sepak bola Indonesia atau fans sepak bola Indonesia begitu bangga terhadap pemain-pemain timnas kita, Mhm. bangga dengan pencapaian pemain timnas kita. Tentu eh,
kebanggaan ini muncul karena ya salah satunya prestasi. Tidak Ya, ada cara lain. Jadi ya. prestasi itu yang ditunjukkan, tapi lihat dulu prestasinya di regional atau di macam turnamen seperti apa gitu loh. Hmm, Jangan hmm, kita rujukannya AFF lagi gitu loh. hmm. Karena menurut saya AFF ini bukan lagi menjadi standar sepak bola timnas kita Ya, gitu. Kalau setuju. kemudian eh, banyak juga ada selentingan ya kabar ya bahwa eh, negara-negara tetangga kita itu masih membidik AFF sebagai barometer kekuatan Asia Tenggara, ya Hmm, silakan gitu loh. ya. Tapi Indonesia mulai move on. Sebetulnya kan persoalan apakah timnas suatu negara harus move on dari AFF bukan hanya terdengar di Indonesia saja. Hmm, Di Thailand pun seperti itu. Kemudian pernah kita melihat Teraton Burmatan pernah punya statement. Sebaiknya memang sepak bola Thailand tidak lagi merujuk pada pencapaian di AFF gitu loh. ya siap. Karena AFF ini sebetulnya bukan lagi lahannya atau bukan lagi tempatnya Thailand gitu loh. Ya Indonesia pun harus begitu, harus berani sombong dikit. Karena dengan demikian bahwa kita punya keinginan untuk melakukan pencapaian yang lebih bagus gitu loh ke Ya, ya, depannya. ya. Karena percuma saja pencapaian yang kita lakukan di Piala Asia, di Under 23 Piala Asia sampai dengan masuk ke semifinal. Itu Hmm. menjadi percuma kalau rujukannya kembali ke AFF gitu loh. Ya, ya ini kan ada satu video juga yang bilang katanya, kenapa sih kok ingin sekali STY ini tidak diteruskan kontraknya, tidak lagi melatih timnas Indonesia. Terus orang yang di video ini bilang bertanya gitu ya, coba sebutin deh agenda apa sih lu gitu kan, agenda apa Ya. yang pengen lu gitu, kalau tidak ada STY gitu. Akhirnya kan Iya, iya, terjawab iya. juga di beberapa video. Kalau nggak salah, Bro Ipung yang cerita ya, Bro. Iya, jadi kan pernah saya juga pernah dengar ya dari sebuah podcast atau dari sebuah pernyataan seorang pemain timnas yang dulu pernah gagal masuk ke dalam line up timnas Hmm. U16. Bahkan kalau kita rujukannya adalah pencapaian dia terakhir, dia nih Hmm. masuk selalu secara reguler masuk ke timnas U20, U23, bahkan senior gitu loh. Hmm. Nah, pada saat dia di U16, pada saat dia latihan dan tahapan seleksi, tiba-tiba ada head coach-nya gitu ya, didatangi orang-orang tertentu yang berusaha menitip pemain gitu loh. Hmm. Hmm. Di posisi yang sama dengan pemain tersebut. Hmm. Dan ternyata akibatnya pemain tersebut yang kita lihat bahwa prestasinya sekarang sudah bagus gitu ya, itu akhirnya tersingkir gitu loh bro, Hmm. gara-gara itu. Apakah model seperti ini yang mau dipertahankan gitu ya? Artinya Hmm. ada sinyalemen bahwa titipan pemain itu memang dulu berlaku gitu loh. Hmm. Nah, itu yang harus kita cermati. Kemudian banyak juga pemain-pemain kita, pemain-pemain lokal katakanlah ya, ketika ditanyakan mengenai kehadiran pemain-pemain diaspora, justru mereka sangat welcome. Mereka sangat menyambut baik karena ya itulah mentalitas pemain lokal kita itu sekarang sudah bagus. Mentalitas seorang petarung, mentalitas seorang kompetitor gitu loh. Hmm. Mereka menganggap masuknya para diaspora ini ajang mereka untuk bisa belajar. Itu yang Hmm. jelas. Hmm. Karena banyak hal-hal yang mereka pelajari dari pemain-pemain diaspora. Hmm. Kemudian ini juga ajang mereka untuk menumbuhkan motivasi. Masa sih gue kalah sama pemain diaspora gitu loh. Hmm. Itu yang justru banyak didengar atau dikeluarkan statement-statement tersebut oleh pemain-pemain nasional kita sekarang ini. Jadi kalau misalkan ada yang mempertanyakan mengenai banyak pemain lokal yang tersingkir oleh pemain diaspora, Hmm. saya rasa kok ini nggak profesional sekali ya. Karena ini adalah zamannya kompetisi gitu loh. Sementara orang yang ada dalam struktur timnas aja itu menganggap bahwa ini kompetisi ini bagus gitu loh. Ya, ya. Untuk mereka bisa belajar, untuk mereka bisa berkompetisi.
Kok Ya. orang yang di luar struktur ini malah yang coba berkuar-kuar gitu. Kan lucu gitu loh, Bro. Iya. Oke, Nah, jadi ini kelihatannya udah terjawab ya pertanyaan dari eh, apa penonton kita yang menulis di kolom komentar. Ada lebih dari satu soalnya yang bertanya soal pernahkah iya. benarkah bahwa Indonesia pernah masuk ke babak ketiga di tahun 86 ya tadi sudah dijawab ya. Dan Iya. kira-kira kenapa pertanyaannya sekarang? Kenapa kok orang ini mengatakan bahwa Indonesia pernah masuk ke babak tiga dan prestasi sekarang ini so-so biasa-biasa aja? Nah ini pertanyaan besar sebenarnya. Kalau sobat tahu nggak jawabannya apa? Kira-kira apa sih yang menyebabkan mereka ini kok sedemikian gitu ya, tidak melihat prestasi yang terjadi di timnas belakangan ini? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, Bro.